Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai cost, volume, dan profit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anshila Margareta Fenzia dari Manajemen C Angkatan 21. Yang pertama, analisis cost, volume, profit adalah suatu alat yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Lalu, cost, volume, profit menyatakan jumlah unit harus dijual untuk mencapai titik impas atau laba itu sama dengan 0. Dampak pengurangan biaya tetap pada BEP, dampak meningkatkan harga jual pada laba, dampak dari berbagai harga atau biaya pada laba. Lalu selanjutnya ada 5 variabel pada CVP. Yang pertama itu biaya variabel atau variable cost. Yang kedua itu biaya tetap atau fixed cost. Yang ketiga itu ada jumlah unit yang terjual. Yang keempat itu ada laba atau profit. Yang kelima itu ada harga atau price. Selanjutnya, manfaat analisis CVP bagi manajemen. Yang pertama itu untuk meningkatkan titik impas atau break-even point, lalu untuk mencapai laba yang ditargetkan atau target profit sebelum maupun sesudah pajak, lalu merekayasa variabel CVP. Selanjutnya, break-even point atau titik impas adalah kondisi perusahaan yang tidak mengalami laba ataupun rugi. Selanjutnya, menghitung BEP dalam satuan unit. Yang pertama itu ada laba operasional. Nah, untuk menghitung BEP dalam satu unit dengan laba operasional, menggunakan rumus yaitu laba operasional sama dengan pendapatan kurangi biaya variabel atau biaya tetap. Lalu bisa juga yaitu laba operasional sama dengan harga dikali jumlah unit yang terjual dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit terjual dan dikurangi lagi total biaya tetap. Lalu yang kedua itu ada jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai laba yang ditargetkan. Nah, jika yang diketahuinya laba operasional dalam satuan moneter, maka rumus untuk laba operasionalnya harga dikali jumlah unit terjual dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit terjual dikurangi total biaya tetap. Atau kita juga untuk mencari jumlah unitnya bisa biaya tetap ditambah laba operasional dibagi harga jual dikurangi biaya variabel. Selanjutnya, nah jika diketahui persentase penjualan untuk laba yang ditargetkan, nah rumusnya itu laba operasi sama dengan harga dikali jumlah unit terjual dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit terjual dikurangi total biaya tetap. Nah, laba setelah pajak yang ditargetkan itu rumusnya laba bersih sama dengan laba operasional dikurangi beban pajak atau tarif pajak dikali laba operasional. Bisa juga laba operasional rumusnya sama dengan laba bersih dibagi 1 dikurangi tarif pajaknya. Selanjutnya, itu menghitung BEP dalam satuan moneter. Nah, dalam satuan moneter ini terdapat rasio, dan rasio itu terbagi menjadi 2, yaitu rasio biaya variabel dan rasio margin kontribusi. Rasio biaya variabel adalah proporsi dari setiap penjualan dalam satuan moneter yang harus digunakan untuk menutupi biaya variabel. Lalu kalau rasio margin kontribusi yaitu proporsi dari setiap penjualan dalam satu moneter untuk menutupi biaya tetap dan menentukan laba. Nah, untuk rumusnya itu laba operasional sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Jadi laba operasional sama dengan penjualan dikurangi rasio biaya variabel dikali penjualan dikurangi biaya tetap. Untuk BEP dalam moneter itu rumusnya sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Selanjutnya, menghitung BEP dalam satuan moneter yang penjualannya untuk mencapai laba yang ditargetkan. Nah, rumusnya itu penjualan sama dengan biaya tetap tambah laba yang ditargetkan dibagi rasio margin kontribusi. Nah, selanjutnya ada asumsi analisis CVP. Yang pertama itu fungsi penjualan dan fungsi biaya adalah linear. Harga total biaya tetap dan biaya variabel per unit dapat diidentifikasikan secara akurat dan tidak memiliki batas relevan. Produk yang diproduksi terjual semua. Persediaan awal dan persediaan itu sama dengan 0. Lalu untuk analisis multiproduk, sales mix diketahui.
Lalu harga jual dan biaya diketahui dengan pasti. Ya, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai cost, volume, dan profit. Maaf jika masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Lalu jika ingin bertanya bisa dikirimkan melalui email saya. Sekian dan terima kasih.